Hai teman-teman, bersama kelompok 1 kita akan melakukan observasi di hutan mangrove Tarakan. Tepatnya berada di alamat Karangrejo, Tarakan Barat, Kota Tarakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari lokal A1 jurusan Pendidikan Matematika Universitas Borneo Tarakan ingin melakukan wawancara kepada dengan siapa Bu namanya? Rahma. Ibu Rahma. Ya, baik. Di sini kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai ekosistem mangrove yang ada di sini, Bu. Nah, jadi untuk yang pertama itu pertanyaannya adalah ekosistem mangrove atau konservasi mangrove yang ada di sini itu sudah dari tahun berapa, Bu, dibuat? Kalau yang ini kan dibuat ya memang sudah ada secara alami. Jadi kalau yang dibuat itu di perluasan sana. Cuma ini dibuatkan keputusan atau peraturannya bahwa ini di kawasan konservasi itu sejak 2003. 2003. Lalu untuk fungsi dan peran hutan mangrove sendiri itu apa aja ya, Bu? Fungsi dan peran dari hutan mangrove itu sebenarnya sangat banyak ya, di mana salah satunya itu untuk mencegah terjadinya abrasi, terus sebagai tempat bertelur atau pemijahan kepiting dan ikan-ikan, terus manfaatnya yang lain itu sebagai pemecah gelombang atau pemecah ombak. Oke, baik, terima kasih, Bu. Hutan mangrove atau yang kerap disebut dengan hutan bakau tumbuh di sepanjang pesisir pantai, muara sungai, bahkan ada yang tumbuh di rawa gambut. Kawasan hutan mangrove memiliki fungsi untuk menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia maupun kapal yang berlayar di laut. Adapun ciri-ciri hutan mangrove seperti lahannya tergenang air laut baik terus-menerus ataupun saat pasang. Dan yang kedua, mendapatkan sumber air tawar baik dari sungai atau air tanah yang berfungsi untuk menurunkan salinitas, menambah pasokan unsur hara dan lumpur. Dan yang ketiga, jenis tanah berlumpur atau berpasir dan banyak mengandung pecahan karang. Ada pun beberapa spesies yang hidup di hutan mangrove ini, yaitu Adapun flora dan fauna yang terdapat di hutan mangrove, seperti salah satu flora yang terdapat di hutan mangrove adalah bakau. Bakau adalah nama sekelompok tumbuhan dari genus Rhizopora, yaitu kelompok tanaman tropis yang bersifat hiloptik. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri yang mencolok dengan bentuk perakaran yang menghujam ke tanah atau dikenal dengan akar tunjang yang besar dan berkayu. Dan ciri lainnya dari bakau yaitu puncak yang tertutup daun penumpu yang meruncing. Biota flora yang kedua yaitu lenggadai atau dengan nama ilmiahnya Bruguiera, adalah sejenis pardu atau pohon kecil penghuni hutan bakau. Pohon yang selalu hijau tinggi hingga 5 meter ini dengan pepagan berwarna abu-abu memecah, pangkal batang yang sedikit berbanir, dan akar lutut hingga setinggi 30 cm. Lingkar batang setinggi dada dapat mencapai 90 cm. Biota flora yang ketiga yaitu pohon nipa. Nipa atau pohon palem dengan nama ilmiahnya Nipa frutiens ini bermanfaat untuk melindungi bibir pantai dari proses abrasi akan gelombang laut dan juga sebagai tempat bersarangnya ikan, burung, dan biota lainnya. Pohon nipa mempunyai ciri-ciri morfologi yang unik. Pertumbuhan cabang pohonnya berada di bawah tanah, hanya daun dan bunga yang bisa tumbuh di atas permukaan. Batang nipa berbentuk rimpang dan menjalar di bawah rendaman lumpur. Berikutnya adalah biota fauna yang berada di hutan mangrove, seperti yang pertama yaitu kadal atau dengan nama ilmiahnya Lacertilia. Ini adalah kelompok reptilia bersisik berkaki 4. Kadal pada umumnya bertubuh kecil, padat, bersisik licin dan berkilau, serta hidup di tanah. Kadal ini bisa ditemukan di hutan mangrove saat air surut. Biota fauna yang kedua yaitu tembakul atau dengan nama ilmiahnya Oxudersinae, memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, kedua matanya menonjol di atas kepala seperti mata kodok, dan yang kedua wajah dempak, yang ketiga sirip-sirip punggung terkembang,
Yang keempat, badannya bulat, panjang seperti torpedo. Dan yang kelima, panjang tubuh bervariasi mulai dari beberapa sentimeter hingga mendekati 30 cm. Biota fauna yang ketiga yaitu kepiting bakau. Kepiting bakau atau dengan bahasa lainnya yaitu scilla ini memiliki ciri-ciri seperti memiliki warna kerapas kehijauan sampai kehitaman dengan sedikit garis-garis berwarna kecoklatan pada kaki renangnya. Duri bagian depan kepala umumnya tumpul dan memiliki duri tajam pada bagian korpusnya. Biota fauna yang keempat yaitu tupai atau dengan bahasa ilmiahnya Scandentia, memiliki pergerakan yang gesit dengan tubuh kecil. Biota ini biasa bermain pada batang-batang pohon dan berkelompok. Tupai memiliki ciri-ciri seperti memiliki ekor yang panjang berumbai dan hampir sama panjang dengan badannya. Hewan di atas ini merupakan salah satu spesies yang berada di hutan mangrove. Dan biota fauna yang terakhir, yang kelima, yaitu bekantan. Dengan bahasa lain Nasalis starvatus ini merupakan salah satu biota yang hidup di hutan mangrove. Biota ini biasanya hidup berkelompok pada daerah batang pohon. Dan juga satwa yang menyerupai monyet ini memiliki bentuk hidung yang panjang dan digantung. Dengan bagian mukanya tidak tertutup oleh rambut, bekantan juga memiliki ekor yang panjang hampir sama dengan tinggi tubuhnya. Baiklah, sekian dari hasil observasi kelompok kami di hutan mangrove, dan nantikan video-video selanjutnya dari kelompok kami. Bye bye.